Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Selanjutnya, silakan kalian mempersiapkan buku, pena, semua ada semua? Ada. Tadi Bapak barusan mengecek kehadiran kalian, ternyata hari ini kalian hadir semua. Dan Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang berikut kita akan menyanyikan salah satu lagu di sini sehat, di sana sehat, di mana-mana hatiku sehat. Di sini sehat, di sana sehat, di mana-mana hatiku sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang struktur teks cerpen. Siapa yang tahu apa saja struktur teks cerpen? Saya Bapak. Struktur teks cerpen yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi yang baru yaitu tentang teks cerpen dengan KB 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. IPK-nya ada 2. Yang pertama menyusun peta konsep kerangka teks cerpen. Yang kedua adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi kelompok, teks cerpen melalui salin dan video pembelajaran TKAJK, siswa dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tujuan menyusun peta konsep, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara lisan dan tertulis. Sebelum kalian berdiskusi, Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Kelompoknya sesuaikan dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran diskusi yang akan kalian lakukan adalah menyaksikan video dan membaca teks cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sesuai pertanyaan pada LKPD, mengumpulkan data dari video yang ditonton dan teks cerpen yang dibaca, menuliskan hasil diskusi pada LKPD, presentasi dilakukan 3 menit per kelompok, hasil diskusi dikumpulkan untuk dinilai. Jangan lupa untuk mengisi identitas kalian seperti nama kelompok, nomor absen, dan lain sebagainya. Sebelum diskusi, Bapak akan menayangkan slide video dan slide dia terkait teks cerpen yang akan kita pelajari pada hari ini. Ayo, ketua kelompok dapat mengkoordinir anggota kelompoknya. Ingat, waktu untuk berdiskusi 50 menit, dimulai dari sekarang. Tetapi sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan kasih tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Jambu. Pak, jambunya Pak. Gema? Awin kan? Gila, kapan pulangnya? Baru kemarin. Udah sukses lu ya sekarang? Aja. Sekarang jualan jambu. Iya nih, semenjak orang tua gue udah nggak ada, gue cuma bisa usaha jualan jambu. Belum lagi gue harus hidupin adik gue yang masih kecil. Bang, ada lapar. Udah ada makanan belum ya bang? Belum ada Leh. Kalau gue mau makan, ya abang harus kerja dulu. Ya udah bang, kerja dulu ya. Yaudah deh, gue beli semuanya. Wah serius Game? Wah makasih banyak loh. Ya udah nih. Ini nggak kebanyakan? Ambil aja.
hitung-hitung bantu teman. Wah kalau gitu makasih banget Gem. Ya udah gue pulang dulu ya. Gue pengen beli makan dulu buat adik gue. Assalamualaikum. Gem! Kamu saya pecat. Pergi kamu dari sini. Bapak harus menyelesaikan biaya administrasi dulu, baru kita bisa menjalankan operasi. Tapi apa nggak ada keringanan Pak buat saya? Ambil aja, hitung-hitung bantu teman. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video, perhatikan selandia berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik ya. Waktu untuk berdiskusi telah selesai. Sekarang kita memasuki kegiatan presentasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok akan menyampaikan hasil diskusi. Menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi secara umum. Sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending. Kronologi urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, revolusi, kodam. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Baik anak-anak, kita kasih tepuk jempol dulu musuhnya. Tepuk jempol. Baik anak-anak, presentasi diskusi sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan diskusi kita? Saya, Pak. Baik, Bapak. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi. Peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, revolusi, koda. Menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi secara umum. Sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup, ending. Kronologi urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Saya akan menyimpulkan hasil pelajaran kita, yaitu peta konsep kerangka cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Menulis kerangka cerpen dengan memperhatikan kronologi. Secara umum sebuah cerpen pasti terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup atau ending. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan merefleksikan pelajaran kita, yaitu saya senang dengan pelajaran kita pada hari ini, mulai dari awal hingga akhir, yaitu dengan penampilan video cerpen dan PPT yang sangat bermanfaat. Juga saya memahami dengan baik peta konsep, baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak yang telah menyimpulkan dan refleksi kegiatan kita pada kesempatan ini. Untuk kegiatan remedial dan pengayaannya, kalian dapat mengerjakannya pada LKPD yang telah Bapak bagikan, dan kalian bisa mempelajarinya pada buku-buku yang telah dibagikan pula. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, masih pada KB yang sama tapi IPK yang berbeda, yaitu tentang menyunting dan menyajikan teks cerpen. Untuk memahami materi tersebut, kalian dapat membuka pada buku-buku yang telah diberikan atau dibagikan, dan kalian bisa membaca pada buku-buku lain juga. Mari anak-anak, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan panjang umur, kesehatan, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan baik dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Selalu memakai masker, jaga jarak agar dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta anak-anak kita untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Amin. Dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhirlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Atas kehadiran kalian dan partisipasi kalian semua, Bapak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Sampai jumpa.